satu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang melihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, Bapa. Ini mataku tertuju padamu, Rasakan kasih-Mu. rasakan kasih-Mu, Tenang berada dekatmu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya. hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Tenanglah hatiku. Tuhan bersama. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang melihara hidupku. Pertolongan-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup, Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, ku Pertolongan-Mu begitu ajaib, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini hatiku tertuju padamu, Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, Terima kasih, Yesus. di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, Yesus.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur. Haleluya. Waktu dan tempat kami berikan pada hamba-Nya Bapak Kembang. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Sore hari ini kami bersyukur kami boleh dihimpunkan bersama di tempat ini. Kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebentar kami akan juga merenungkan akan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa memohon akan hikmat Tuhan, memohon juga akan penyertaan-Mu Tuhan. Terlebih lagi Allah Roh Kudus menuntun dan memberikan kami hikmat agar kami boleh mengerti dan memahami. Dan lebih lagi kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan kami boleh diubah. Kami menjadi pelaku firman-Mu. Tolong juga hamba-Mu dalam persiapan dan keterbatasannya. Mampukanlah dan urapilah hamba-Mu ini untuk dapat membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dan juga jalannya ibadah pada petang hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Selamat sore dan shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tema yang diberikan buat kita Rest on Jesus Christ. Nah, mungkin bagi kita agak bingung. Jadi nanti di ayat yang kita baca itu ketika kita membaca memberikan kelegaan kepadamu, di dalam bahasa Inggrisnya bahwa Tuhan Yesus will give rest on you. Ya. Jadi rest on Jesus Christ adalah sebuah ketenangan dan kelegaan di dalam Yesus Kristus. Nah, kita akan membuka di dalam Matius 11 ayat yang ke-25 sampai yang ke-30. Saya akan bacakan bagi kita semua. Matius 11 ayat yang ke-25 hingga yang ke-30 berbunyi demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya, aku akan memberi kelegaan kepadamu, yaitu I will give you rest. Dan you will find rest, menemukan, mendapat ketenangan. Jadi tema pada kesempatan sore hari ini adalah bicara ketenangan dan kelegaan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sejenak kita berpikir hal apa yang akan membuat kita tenang dan lega. Kalau kita mau jujur, termasuk juga saya, kita akan berpikir hal yang membuat kita tenang dan lega itu ketika kita punya pegangan harta yang banyak. Ketika kita punya pegangan harta yang banyak, kita akan berpikir mau harga beras naik, ya kan? Mau harga cabai melangit, gitu kan? Mau ini dan itu harga tak terjangkau. Tapi kalau kita itu hartanya banyak, ya kita akan tetap tenang-tenang saja. Kita berpikir demikian kan?
Apakah kita itu akan berpikir dan merasa nih, kalau mau jujur, kalau hartaku ini banyak, ya kita tidak perlu pusing, tidak perlu mengeluh, harga beras naik, ini mau bulan Ramadan kan, wah nanti katanya harga gula naik, telur naik, semua naik, semua naik. Nah tapi kalau kita punya harta yang banyak, nah kita tidak perlu pusing, panik. Mau naik seberapa pun, kita pasti punya uang. Apakah kita berpikir seperti itu, bahwa aku akan menemukan ketenangan dan mendapat ketenangan ketika hartaku banyak? Saudara, saya pun berpikir demikian. Suatu kali ada seorang mahasiswa itu datang kepada kami, ya, dan dia itu mendapat nilai yang kurang baik. Lalu dia itu bercerita ketika kami tanyai kenapa. Karena dia berangkat dari keluarga yang tidak baik, ya. Yang pertama, papaku itu sering marah-marah dan hampir tidak pernah tidur. Saudara, kalau papanya pengangguran atau apa, mungkin wah ya berarti papamu salah, ya. Tapi kita semua tahu bahwa ini mahasiswa adalah anak dari salah satu pemimpin perusahaan besar. Dia papanya itu punya banyak perusahaan, dan perusahaannya juga perusahaan besar, dan beberapa ada nama, saudara. Jadi dia bukan keluarga yang tidak punya loh. Dia keluarga yang kalau bicara soal harta, ketika masuk aja saudara, ketemu dengan kami, pegangan handphonenya itu membuat kita juga cukup minder, ya. Jelas dia pegang handphonenya itu handphone boba, gitu kan. Sementara kita handphonenya juga bye-bye, gitu ya. Pegangannya itu. Lalu ketika anak ini, mahasiswa ini masuk, tampilannya sekilas kita pasti sudah bisa prediksi. Memang dia memakai kaos t-shirt, tapi kita semua tahu t-shirtnya itu belinya tidak di Indonesia. Sepatunya juga adalah model-model yang pokoknya di total dari atas ke bawah. Ini anak mahasiswa, pakaiannya di hari itu dengan gaji saya setahun hampir sama, saudara. Jadi ini bukan anak yang tidak punya apa-apa. Kalau secara harta, dia bergelimpang harta. Dan dia memang bilang, papaku sering marah-marah, papaku tuh sampai tidak pernah tidur, bukan karena tidak punya duit, ya. Lalu sempat kita bertanya, kamu kalau ke sini naik apa? Oh, saya dibawain mobil. Saya pikir mobilnya mirip lah sama saya. Ternyata enggak itu, saudara. Ternyata mobil dia itu mobil yang dibawakan, saudara, adalah mobil yang kalau ditaksir di pasaran itu 1M. Jadi ini adalah anak dari seorang yang kalau secara harta sangat bergelimpangan. Papa saya itu marah-marah, papa saya itu tidak bisa itu bukan karena bicara harga beras. Justru karena marah-marah dia takut sekali uangnya hilang. Dia takut sekali ketika perusahaan-perusahaannya itu diambil, dan ketakutannya bukan diambil orang luar, tapi papa saya itu sering marah, katanya dia tuh sering tidak bisa tidur karena takut sahamnya turun. Kedua, takut kalau tiba-tiba kakaknya atau adiknya atau saudaranya itu menikam dia dari belakang. Kenapa? Karena banyak sekali hartanya dan semua orang ingin memiliki. Nah, akibatnya anak ini jadi korban. Dia tiap hari di rumah katanya tuh tidak enak. Tiap hari papanya marah-marah, tidak bisa tidur, susah tidur papaku, katanya. Dan itu mengakibatkan juga dia harus sering berobat. Kenapa? Katanya tekanan darah tingginya tinggi, kolesterolnya tinggi, semuanya tinggi. Dan dia berkata, ternyata orang yang bergelimang harta itu tidak bahagia, ya. Karena bisa tidur, takut uangnya hilang, sahamnya turun. Takut kakak adiknya itu menjegal dan merampas. Semakin banyak hartanya, ketika saya mulai berpikir, ya kalau banyak harta lega ya, mau beli apa-apa kan tenang. Anda membuat semakin ternyata tidak tenang, malah punya ketakutan.
Ada banyak ketakutannya itu menyebabkan susah itu dan harus disupport dengan obat. Dan bahkan dikatakan papaku sampai minum obat tidur kelas tinggi. Mungkin kita pernah berpikir, kalau aku punya koneksi orang-orang hebat, kalau saya punya kolega orang-orang yang ada di kedudukan tinggi, wah aku tenang, karir ke depan terjamin, ya kan? Kita berpikir, wah kalau backingan saya itu orang-orang hebat, koleksi relasi saya itu orang-orang yang duduk di tempat-tempat tertentu di pemerintahan ini dan itu, kita berpikir akan lega, menjamin hari esok tenang. Enggak juga. Kadang-kadang kita mungkin pernah berpikir, wah kalau aku backingannya orang-orang hebat, nyalek pasti lolos. Tapi kita lihat hari ini beberapa yang tidak tertulis, meskipun dia itu backingannya orang hebat, kalah sama yang hanya pasang foto dengan model mengalahkan orang-orang mungkin yang punya backingan orang-orang hebat, punya relasi orang-orang yang duduk di pemerintahan, tapi bisa kalah suara dengan hanya orang yang dalam tanda kutip mungkin pasang fotonya agak ganian, tapi karena foto itulah dia semakin dikenal. Karena foto itu menggambarkan sebuah jargon yang seluruh kita semua kenal. Saya tidak perlu sebut namanya, saudara pasti tahu kan? Itu dia hampir nomor 1 itu di wilayah pemilihannya. Kalau itu ada di kita, saya yakin kita semua pasti akan nyoblos dia. Jadi ternyata punya support koneksi orang-orang hebat tidak menjamin kita akan mendapatkan ketenangan dan kelegaan. Mungkin kalau kita berpikir, wah saya menjaga pola hidup sehat. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu sehat, salah. Kita harus juga hidup sehat meskipun saya juga susah melakukannya. Saya jadi tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu punya uang dan bekerja, salah. Orang Kristen itu dipanggil harus bekerja keras. Karena Alkitab jelas menulis kalau kita malas bekerja, lebih baik tidak usah makan, mati aja. Kira-kira begitu kalau kasarnya. Karena Paulus mengatakan kalau tidak bekerja dengan tangan sendiri, tidak usah makan, betul? Orang Kristen harus bekerja, bukan malas. Saya tidak mengatakan kalau begitu kita tidak usah kerja, tidak usah cari duit, tidak usah punya duit, udahlah hidup enaknya sama. Enggak, kita harus bekerja, kita harus Tuhan kasih kita berkat, Tuhan kita harus bekerja mencari uang. Kita harus bergaul. Saya tidak mengatakan bergaul itu salah. Kalau begitu yuk kita sama-sama naik ke atas gunung Merapi dan tinggal seorang diri di sana. Tidak. Penting juga kita punya berelasi, berkoneksi, tidak hanya sekedar lingkungan kita saja, bahkan keluar untuk menampilkan Kristus. Saya juga tidak mengatakan kita tidak perlu jaga kesehatan. Tapi tatkala kita berpikir, kalau aku sehat walafiat, kalau aku hartaku banyak, kalau koneksiku kuat, aku akan tenang, tidak. Kalau kita berpikir, wah aku menjaga pola hidup sehat, itu ya, olahraga setiap hari, apa kita pasti akan tenang? Dan juga apakah itu juga menjamin bahwa hidup kita tenang ke depan? Enggak. Bisa saja akhir hidup menjemput kita justru di tengah-tengah kita fit dan sehat. Berita banyak menceritakan orang lagi olahraga, belum tentu dia sehat selamanya. Orang lagi olahraga mau nendang bola, kalau Tuhan sudah panggil suruh pulang. Caranya kadang-kadang menarik. Sampai hari ini saya juga ada habis pikir. Orang olahraga pasti sehat kan, olahraga kan. Mau nendang bola Tuhan panggil pulang, caranya apa? Kasih petir. Orang lagi olahraga sehat pagi-pagi. Saudara tahu beritanya ini juga. Setelah selesai olahraga dia ingin duduk sejenak. Ketika duduk, tiba-tiba pohon berapa ton menimpa dia. Bah. Ya kan? Itu terjadi di Australia kalau saya tidak salah. Dan yang ketimpa itu orang Indonesia. Aneh ya.
Dia pikir saudara kalau berpikir, wah Indonesia itu kotor, kemproh, mengerikan, banjir terus. Itu ya, wah nanti kalau kita kena bencana banjir gimana? Kalau Anda berpikir, wah enak di Australia, enak di negeri orang, enak, maju, tenang, sehat. Enggak, bukti juga menyatakan orang di Australia tidak menjamin bahwa dia akan tenang hidupnya. Ketimpa pohon di negara maju, bisa. Nah ini ingin yang saya katakan bahwa ketenangan, rest, kelegaan, itulah yang seperti yang dikatakan Alkitab itu benar. Tatkala saya dan saudara berpikir ketenangan, rest itu bisa kita dapatkan ketika saya mempunyai harta, menjalin relasi yang kuat dengan orang-orang kuat, menjaga kesehatan yang luar biasa, pasti tenang. Enggak. Tetapi Alkitab mengatakan ketenangan itu ketika ada dan kita taruh kepada Yesus. Nah mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat apa sih sesungguhnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Karena seringkali kita memang dapatin itu hanya sekedar teori, tapi kenyataannya kita seringkali cemas dan takut. Karena kalau tidak demikian, tak mungkin Tuhan Yesus selalu ngomong, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Secara teori mungkin kita berkata, iya memang kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus. Kita sering kali mungkin bahkan menyanyikan gondol Gusti. Gandol. Iya, sorry, saya ya. Gandol Gusti bukan gondol, gandol Gusti. Tapi di dalam kenyataan kita enggak. Karena seringkali kita cemas, seringkali kita khawatir. Seringkali kita hanya sekedar bicara gandol Gusti kalau pas nyanyi. Nah maka mari kita melihat ajakan juru selamat sebagaimana lembaga Alkitab Indonesia ini mengatakan. Yang menarik, saudara, kita baca di ayat yang 25 sekali lagi. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Pada waktu itu, apa pada waktu itu? Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-20. Pada waktu itu, jadi konteks Tuhan Yesus mengatakan bersyukur dan ajarkan kepada dia itu pada waktu apa? Itu apa? Ayat yang ke-20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Ya. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ayat 20, bolehkah saya simpulkan begini? Mujizat tidak menjamin pertobatan. Ibadah yang mungkin diwarnai dan bahkan sampai berfestival-festival mujizat tidak menjamin pertobatan. Nah, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan banyak melakukan mujizat. Di situ tertulis Tuhan Yesus mengecam kota-kota yang tidak mau bertobat, sekalipun di situ di kota-kota itu banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena inilah jawabannya. Kenapa kota-kota yang banyak mendapatkan mujizat malah tidak bertobat? Bukankah kadang-kadang kita berpikir, Tuhan tunjukkanlah kuasa-Mu. Wah, kalau ibadah KKR banyak mujizat, kesembuhan ilahi, nanti orang banyak bertobat. Nah, Tuhan Yesus mengecam. Mujizat banyak dilakukan, tidak bertobat. Kenapa? Nah, disitulah Tuhan Yesus di ayat yang ke-25, 26, 27. Itulah jawabannya, kalau saya perhatikan. Ini. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu semua itu bicara tentang kebenaran. Kebenaran akan apa? Kebenaran akan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, butuh juru selamat, dan Yesuslah sang Mesias. Kebenaran itu, ya. Tapi yang menarik bahwa kebenaran itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Dalam bahasa Inggrisnya yang juga senada dalam bahasa aslinya adalah little children. Jadi begini, saudara, ketika renungkan gitu ya. Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Apa yang berkenan pada Tuhan?
orang pintar, orang bijak. Kenapa? Apakah berarti kita tidak perlu belajar? Berarti kita udahlah, kita tidak usah sekolah, kita goblok-goblokan. Justru kalau mau mindset seperti itu, itulah dimaksud oleh Tuhan. Yang dimaksud adalah gini, ketika engkau dengan kepintaranmu, gitu kan, dengan kepandaianmu, engkau merasa tahu, padahal engkau tidak tahu. Izinkan saya memakai bahasa Surabaya begini. Justru ketika kita keminter dan sok pinter, sok tahu, justru disitulah kita malah tidak tahu apa-apa. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah ketika orang merasa bahwa dia tuh paling tahu, paling pandai, akhirnya dia malah lebih hebat dari Allah. Dia bisa ngepinteri Tuhan. Dan terbukti orang-orang pada waktu itu merasa kalau yang namanya Mesias, yang juru selamat, itu tidak lahir dari anak tukang kayu dan tidak lahir di dalam kandang yang hina, tapi lahir di istana. Dan tidak model kayak Tuhan Yesus yang kayak pakaiannya mungkin sangat sederhana. Dia pasti akan pakaian kerajaan kekaisaran. Mungkin mukanya muka yang garang, itu kan, muka yang siap menghabisi tentara Romawi. Bukankah itu yang juga terucapkan pada Petrus? Sekali-kali tidak engkau akan mati tersalib. Kapan ya Tuhan akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu di dalam bahasanya arahnya, ayo kita hancurkan kerajaan Romawi dan kita dirikan kerajaan yang besar. Itu mindset. Mereka pikir mau mereka pandai dan akhirnya bisa mereka ngguruin Tuhan dalam tanda kutip. Tuhan kalau yang namanya Mesias, kebenaran itu harusnya ini. Tuhan, kalau aku menuruti seluruh hukum Taurat, ingat ya orang muda yang kaya itu dia pandai kan? Wah, kalau aku bisa ini, bisa itu. Wah, kalau aku melakukan ritual ini, ritual itu, wah Tuhan pasti berkenan. Justru enggak. Tapi siapa yang berkenan kepada Allah? Yaitu orang kecil atau little children. Saudara ingat enggak ketika anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus, lalu mau diusir, enggak boleh, Tuhan Yesus jangan. Justru ini anak yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, Matius 11 ditulis setelah Matius 5. Matius 5 itu terkenal dari Matius 5 sampai Matius 7 adalah khotbah di bukit. Matius 5 dimulai dengan 8 sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin hatinya di hadapan Allah. Itu artinya bahwa berbahagialah orang yang dengan kepandaian apapun, kekayaan apapun, kehebatan apapun, dia merasa nothing di hadapan God is everything. Nah, itulah maksud dengan little children. Anak kecil adalah anak yang dia tahu dia tidak bisa apa-apa dan dia sangat bergantung kepada bapaknya. Seorang anak kecil adalah anak yang betul-betul kalau ditinggal bapaknya, orang tuanya, dia pasti akan nangis. Dia takut. Betul? Anak balita itu kalau dia tolak-tolak gak ada papa mamanya pasti nangis kan? Itulah itu. Yang ada betul total surrender, bergantung, berserah, berharap total kepada Allah. Maka yang disebut dengan apa yang berkenan kepada Allah adalah bukan orang yang merasa dia pandai, merasa dia hebat, merasa dia bijak. Nah, saya coba bayangkan kenapa kota-kota ini justru tidak bertobat di tengah-tengah mujizat yang dilakukan. Karena bisa jadi mereka berpikir, emang siapa ini orang? Anak tukang kayu kok bisa buat mujizat? Dengan kuasa apa dia ngasih? Betul? Saudara kan ada begitu toh? Dengan kuasa Beelzebul kah orang ini melakukan mujizat? Ketika Yesus melakukan mujizat malah dipertanyakan. Saudara, banyak orang-orang pada waktu itu ketika Yesus melakukan mujizat, orang semakin sakit hati, semakin merencanakan ingin membunuh Yesus. Orang yang merasa pintar, merasa menentukan Tuhan, kalau yang namanya juru selamat itu harusnya bukan dia, tapi ini. Orang yang gemeter, serta di hadapan Allah. Allah tidak berkenan. Tapi justru orang yang betul-betul bergantung di tengah-tengah kepandaian yang dia lakukan, di tengah-tengah kepintaran yang dia miliki, dia sadar dia tidak ada apa-apanya dengan Tuhan. Contohnya seperti siapa?
Sakeus. Saudara, Sakeus itu bukan orang bodoh, orang lihai. Dia kalau hari ini namanya petugas pajak kan. Pemungut cukai itu petugas pajak. Saudara kalau tahu petugas pajak itu orang yang harus pintar. Karena dia harus tahu ngitung pajak, dan kepintarannya tuh kenapa seringkali dibenci? Jujur nggak jujur. Kita kalau disuruh bayar pajak seneng nggak? Jadi orang pajak itu pun kalau dia baik, dianggap nggak baik. Betul nggak? Ayo, kalau kita kedatangan petugas pajak, meskipun dia itu orangnya baik, pasti kita benci kan? Nah, datang lagi. Karena apa? Karena mental kita semua termasuk juga, saya paling males bayar pajak. Tapi petugas pajak itu harus pintar, dia harus bisa mendapatkan pajak buat tuannya, yang dimana dia kerja untuk orang Romawi. Nah, bagi orang Yahudi ini pengkhianat, kan dia bekerja buat setan, gitu kan? Jadi serba salah orang Sakeus. Bisa jadi Sakeus yang kerjanya dia pintar, teliti, dan mungkin dia jujur baik, tapi tetap dianggap orang berdosa. Nah, saya ingin katakan ini, Sakeus itu bukan orang bodoh. Sakeus orang pintar. Tapi dia sadar dia manusia berdosa, dan dia melihat Yesus, dan dia datang menjamu, dan dia menyembah. Dari situ Tuhan Yesus berkenan. Nah, orang kaya, dikatakan orang kaya yang bodoh itu. Orang kaya, anak muda, dikatakan orang anak muda yang bodoh. Kenapa? Karena dia merasa pintar. Dan pertanyaannya, Tuhan, perintah mana lagi yang belum aku lakukan? Nah, ini yang saya ingin bandingkan dua ini. Itulah yang dimaksud oleh 2 Yesus 25-26. Bahwa ketika kita justru menyerahkan keseluruhan eksistensi kita dan bergantung total pada Tuhan, bukan kepada pemikiran kita merasa kita hebat. Nah, disitulah kunci. Dan yang kedua, kita tahu bahwa kepintaran manusia, kehebatan manusia itu tidak akan pernah membawa dia untuk dapat mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Kenapa? Dosa. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara, maksud ayat yang ke-27 ini adalah anugerah. Ketika saya dan saudara itu bisa mengenal kebenaran yang sesungguhnya, bisa mengenal Yesuslah Mesias, itu bukan karena kepandaian manusia. Justru karena kepandaian manusia, justru karena kearogansian manusia merasa dia pandai, justru dia malah tidak bertobat dan jauh pada Allah. Tapi karena kita sadar, dan tatkala kita sadar itu pun karena Yesus yang berkenan menyatakannya. Nah, yang kedua ini adalah bicara anugerah. Di tengah-tengah kepandaian kita, di tengah-tengah kepiawaian kita, di tengah-tengah harta yang saya dan saudara punya, jika tanpa anugerah, mustahil kita bisa datang kepada Yesus. Maka itulah Yesus mengatakan kepadanya dia berkenan, dan menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran apa? Kebenaran bahwa marilah datang kepada dia semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa yang letih lesu dan berbeban berat? Setiap kita, semua daripada kita, termasuk juga saya, letih lesu berbeban berat. Kenapa? Apapun kondisimu, kita semua letih lesu dan berbeban berat. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan ada dalam kita. Mau punya uang berjibun ataupun tidak punya uang berjibun, betul kan? Uang punya berjibun tidak takut. Oh, semakin takut diambil orang. Tidak cemas kalau sahamnya turun, tadi saya katakan. Tidak bingung. Letih lesu dan berbeban berat, yaitu kita semua, termasuk juga saya. Nah, Tuhan Yesus menyatakan, dan dia didahului dengan pernyataan ini, kelegaan ini, itu juga adalah anugerah. Karena kalau tetap keminter, kalau tidak Yesus berkenan menyatakannya,
Nah, orang nggak bertobat, kenapa? Karena dia merisi, wah kalau memang Tuhan itu baik harusnya ini, harus baik itu harus itu. Wah Tuhan harusnya ini, Tuhan harusnya itu. Nah, tetapi di sini katakan, yang semua letih beban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Saudara, gambarannya kira-kira begini. Beberapa hari ini ada berita ya, saudara tahu ya beritanya itu gini. Seorang pilot dan co-pilot dari maskapai tertentu tidur. Bukan tidur di hotel. Kalau tidur di hotel mah bukan berita. Tidur 28 menit ketika dia sedang mengendarai pesawat. Untung tidak jatuh. Nyasar ya bahkan. Saudara berpikir, pesawat kalau nyasar kan tidak apa-apa, di atas kan tidak padat gitu. Tapi kalau nyasarnya ke gunung ya nubruk toh. Dan itu betul-betul pelanggaran berat sampai pilot dan co-pilotnya dibebas tugaskan. Nah, ketika kemarin beberapa waktu itu saya dikasih berita itu, saya sempat ngomong, itulah kenapa saya itu kalau pergi selalu berkata paling tidak mau naik maskapai logonya itu. Selain karena pernah sakit hati, saya itu pernah ditinggal. Yang di ghosting kira-kira, katanya delay tapi ternyata tiba-tiba pesawatnya berangkat sendiri. Pernah saya ditinggal ya, tapi ya itulah gitu kan. Nah, dan itu saya juga sempat berpikir, wah ternyata ya tidak jadi jaminan ya. Kadang-kadang saudara, kalau saya itu ada flight pagi, itu saya selalu berpikir ketika saya naik pesawat duduk, tapi pikirnya udahlah tidur. Meskipun saya tidak kenal pilot itu ada apa enggak di dalam pesawat kan, saya juga tidak tahu pilot itu namanya siapa, saya kenal apa enggak, lulusan mana, jangan-jangan dia itu gadungan atau apa, kan tidak tahu. Dan kita juga tidak pernah tanya kan, oh misi-misi ya Mbak Pramugari, pilotnya namanya siapa, lulusannya mana, kredibel apa enggak, kan tidak pernah toh. Bisa-bisa kita diusir keluar kan. Tapi kita semua termasuk juga saya seringkali bisa tenang kan. Dan jujur seringkali saya merasa lebih tenang dengan beberapa maskapai yang ketika masuk bah pilotnya ada atau enggak, ya ini maskapai dikenal dengan maskapai salah satu maskapai terbaik. Sebenarnya itu juga enggak boleh kan. Tapi kadang-kadang saya juga tenang kalau naik maskapai itu, karena saya pernah mendengar berita pelatihan pilot dari maskapai itu luar biasa. Pernah kejadian pesawat itu menukik bebas karena tiba-tiba mesinnya mati. Tapi pilotnya handal. Pilotnya dengan tenang dia melakukan prosedur ulang menyalakan pesawat. Di tengah-tengah tekanan pesawat itu menukik. Nah, ini maskapai terbaik. Kenapa? Karena pilotnya itu di training begitu rupa. Meskipun dengan tekanan apapun dia santai, dia tenang, dia bisa menguasai. Akhirnya ketika pesawat itu nukik, dia bisa menyalakan mesinnya dan menaikkan kembali. Maka saya katakan, itu masih biasa. Kita punya pilot lebih hebat kan, bisa tidur 28 menit dan pesawatnya tidak apa-apa gitu kan. Saya kembali lagi, kita tidak kenal pilot itu siapa. Kita juga tidak tahu pilot itu betul-betul nyetir pesawatnya genah apa enggak, tidur apa enggak. Meskipun dengan berita ini kadang-kadang membuat kita berpikir, tapi ketika kita naik pesawat, kita tenang kan? Kita duduk. Dan kalau pagi kadang-kadang saya lebih milih tidur lah. Dan punya pikiran bukan tidur lalu tidur nanti melek, wah enak sudah tiba di tujuan. Kita bisa tenang. Dan kadang-kadang kalau dengan maskapai tertentu di atas ada turbulensi, saya pun juga masih tenang, meskipun juga agak kaget-kaget sedikit. Karena tahu wah pilotnya handal lah. Meskipun saya tidak pernah melihat mukanya, bahkan tidak pernah mengenal namanya siapa, tapi saya yakin tahu wah pilotnya handal. Saudara, izinkan saya memakai istilah perjalanan hidup saudara-saudara, ibarat kita sedang naik pesawat yang dimana pilotnya kita kenal, kita tahu, meskipun secara mata jasmani kita tidak pernah melihatnya, yaitu siapa? Yesus. Untuk yang manusia saja, yang kadang-kadang bisa lalai seperti berita kemarin, pilotnya tidur dan itu kesalahan fatal, saudara. Kita aja masih bisa tenang kan naik pesawat. Nah, kenapa di dalam kehidupan
Yang kita tahu kita punya pilot, yaitu Tuhan Yesus yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Tertulis di dalam Mazmur kan, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, selalu menjaga kita dan bahkan memimpin hidup kita melewati badai apapun, turbulensi. Dan melalui perjamuan kudus ini kita sebenarnya diingatkan bahwa tujuan akhir hidup kita sudah jelas, pasti akan nyampe karena Yesus yang sudah menjamin. Nah, di dalam perjalanan itu, di dalam pesawat kehidupan kita, seringkali akan ada turbulensi. Turbulensinya apa? Tiba-tiba harga beras melambung. Tiba-tiba kekacauan politik. Tiba-tiba harga Lombok tak terjangkau. Habis ini yang mengerikan katanya harga daging. Tapi kita tahu, turbulensi apapun tidak akan pernah merubah dan bahkan membatalkan tujuan akhir hidup kita. Karena pilot hidup kita Yesus. Dan pilot itu mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Hai siapa kita yang mungkin dalam hidup ini melihat turbulensi begitu ngeri, sadari pilotnya Tuhan Yesus dan mengatakan, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Artinya apa? Saudara, kalau binatang itu kalau dipasangi kuk, berarti dia harus nurut sama yang pemiliknya. Ya toh? Kuk itu kan membuat kalau sapi, ya kalau ditarik ke kanan, ya ke kanan, ke kiri, kan tidak bisa kemana-mana. Istilah inilah yang Tuhan Yesus pakai. Karena zaman itu orang tahu kalau kuk itu artinya bahwa binatang itu, hewan itu pasti akan harus nurut sama pemiliknya. Nah, kuk yang kupasang artinya bahwa betul-betul kamu harus bersandar total, ikut dan belajarlah kepadaku. Nah, di dalam setiap hidup ini, bagaimana ketika kita mengatasi turbulensi, kita selalu diingatkan, belajarlah kepada firman Tuhan. Ingatlah bahwa hidup saudara-saudara itu sudah dikuk, dan kuknya adalah enak dan beban ringan. Kenapa enak dan ringan? Karena masalah yang paling vital, maut, telah terselesaikan. Sehingga di dalam setiap turbulensi apapun, itu kita tetap terus tenang karena tahu akhir hidup kita. Nah, itulah Tuhan Yesus ingin katakan bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi dalam hidupmu engkau harus nurut. Itu loh intinya. Pikulah, pakailah kuk, nurut akan firman Tuhan. Di tengah turbulensi, jangan kita bimbang. Dan tetaplah terus belajar kepadaku. Artinya, punyailah kalau kita belajar mengenal kan. Kita belajar supaya kita mengenal akan Tuhan, mengenal akan firman-Nya, mengenal akan janji-Nya. Dan dikatakan karena aku lemah lembut rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, saya akan akhiri dengan satu contoh kisah nyata. Seorang yang betul-betul mengalami ketenangan di dalam Yesus. Yang dia melihat bahwa kuk itu ringan dan menyenangkan. Kita buka di 2 Korintus 5. Ini suatu pribadi yang betul-betul menyaksikan ketenangan. Dan betul-betul kuk itu ringan. Ya. 2 Korintus 5 ayat ke-1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Perhatikan 2 ayat sebelumnya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di tengah-tengah turbulensi kehidupan, ketika Rasul Paulus ditangkap dan dia boleh dikenal dan mengenal Yesus, segala bebannya, segala letih lelahnya jadi banyak, dia tergantikan dengan ketenangan. Maka itu dia katakan kami tidak pernah tawar hati. Penderitaannya ringan, tidak sebanding dengan apa? Dengan kuk yang diberikan, yaitu dengan
kebenaran Kristus, kebenaran Allah yang di dalam Yesus Kristus. Maka itulah Rasul Paulus mengatakan, sekarang aku itu bukan dengan kebenaranku, tapi dengan kebenaran Kristus, kasih Kristus. Dan di dalam kebenaran itu dia menyaksikan penderitaan ringan yang aku alami tidak sebanding. Ringannya saudara itu kalau saudara baca di dalam ayat sebelumnya, bagi saya tidak ringan. Ambil karang kapal, dicambuk, disiksa, hampir mati, dipenjara. Betul? Itu tidak ringan, tapi bagi Paulus katakan ringan. Dan dia mendapat ketenangan bahwa dalam hidupnya dia tahu bahwa kalau penderitaan itu membuat dia harus mengembuskan napas terakhir, berarti apa? Berarti Tuhan membongkar kemahnya. Kenapa Paulus pakai kemah? Karena kemah itu adalah sementara. Betul? Kalau kita camping, berarti kan kita tidak mungkin tinggal selama-lamanya di kemah itu. Paulus seorang pembuat kemah. Jadi Paulus tahu kemah itu adalah tempat tinggal sementara. Nah, Paulus gambarkan kehidupan di bumi ini adalah kemah, artinya sementara. Nah, Paulus dapat ketenangan. Kenapa? Dia tahu pengharapan itu. Jiwanya tenang di tengah-tengah badai kehidupan apapun. Dia tahu kalaupun badai itu membuat dia harus mati, itu bukan karena hal yang mengerikan. Kenapa? Kalau badai hidup itu membuat dia harus mati, berarti Tuhan yang membongkar kemahnya. Nah, kalau Tuhan membongkar kemahnya tempatnya apa? Di bumi, karena dia tahu hidup dia itu milik Tuhan. Jadi Tuhan yang bisa bongkar. Kalau dia kemahnya dibongkar, Paulus ngomong berarti apa? Sederhananya begini. Tempatku di surga itu sudah siap bumi. Disuruh masuk. Tempat yang jauh lebih indah. Karena apa? Bukan buatan tangan manusia. Yang lebih enak. Jadi bagi Paulus, dia terus bekerja dan dia tidak pernah tawar hati. Karena kami tahu bahwa turbulensi hidup apapun itu hanya sementara. Dan kalaupun aku harus mati, itu bukan karena turbulensinya, tapi karena tujuannya sudah sampai. Yaitu apa? Tempat kediaman di surga sudah boleh dinikmati. Saudara, keyakinan Paulus mendapat ketenangan di dalam Yesus Kristus itu tidak hanya buat Paulus saja, tapi juga buat saya dan saudara. Di tengah-tengah kondisi apapun kita, di tengah-tengah kehebatan, kepandaian, dan bahkan mungkin kesulitan dan kesusahan kita, mari kita sadar bahwa sesungguhnya kita itu tidak ada apa-apanya. Dan itu juga membuat kita juga sadar kita dipanggil bukan untuk jadi pilot di dalam hidup ini, tapi kita dipanggil untuk menjadi seorang penumpang yang mempercayakan pesawat kehidupan kita dipimpin, dikendalikan oleh pilot, yaitu Yesus Kristus. Percayalah kepadanya, datanglah kepadanya, berdoalah, bawalah segala keletihanmu, kelesuanmu, kecemasan, kekhawatiran, kebimbanganmu. Belajarlah kepada dia bahwa hal-hal itu Tuhan izinkan memang terjadi seperti pesawat yang melintasikan turbulensi. Tapi ketahuilah firman Tuhan mengatakan akhir hidup saya dan saudara sudah dijamin. Dan itulah kita boleh memperingati dalam perjamuan kudus. Maka di tengah kecemasan, ketakutanmu, kau perlu diingatkan dan dikuatkan serta dihibur. Kalaupun memang harga beras yang melambung itu membuat kita mati, berarti Tuhan sudah suruh kita menikmati rumah yang abadi. Kalau ekonomi yang mengerikan itu membuat kita mati, berarti kemah kita dibongkar. Kenapa dibongkar? Karena rumah kita sudah jadi siap huni. Tenang kan? Bukan berarti lalu kalau begitu udahlah aku tak mati. Nah, yang Tuhan belum izinkan mati, ngapain kita mati? Kita masih harus menikmati turbulensi kehidupan. Ya sudah, kita nikmati. Tapi di tengah-tengah kenikmatan itu kita tetap mendapat ketenangan. Kenapa? Karena kita tahu pilot pesawat kehidupan kita Tuhan Yesus, yang dimana pasti akan sampai ke tempat tujuan, yaitu apa? Kediaman abadi kan? Jadi kalau turbulensi itu ibaratnya tidak akan membawa pesawat kita jatuh.
saat hidup kita jatuh. Tidak akan. Tapi kalau kita akhirnya, ternyata turbulensi ini membuat kita mati, itu artinya kita sudah mendarat. Mendarat di mana? Di surga yang mulia. Itulah tempat tujuan kita, yang sudah pasti sampai ke sana. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena sampai itu yang sudah menyelesaikan dan menjamin, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, Tuhan menolong kita semua. Tetaplah terus kita boleh yakin, ku dapat ketenangan di dalam Yesus. Mari kita akan berdoa. Biarlah pada petang hari ini kami boleh kembali diingatkan dan diteguhkan melalui firman. Dan jika sudah kami juga akan ambil bagian dan perjamuan kudus ini, teguhkan kami Tuhan, bahwa perjamuan kudus ini boleh mengingatkan akan betapa besar kasih dan pengorbanan dan kasih-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Atas nama jemaat dan majelis GIA Surabaya, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Menahem. Tuhan Yesus Yesus.